Ibu Emil, disilakan Ibu. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami sibuk kah? Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Iya, kita akan mulai dengan pelajaran kita, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan masuk pada materi teks eksplanasi. Namun sebelumnya, Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Hari ini masuk Di semua, Ibu. semua, Bu. Semua ya. Oke, biar lebih jelasnya nanti Ibu akan absen ya. Yang pertama, Hubi, Hadir, Bu. Puspa. Hadir Puspa? Ibu. Oke, Elianti, Hadir Bu. Kelomina. Kelomina. Filomena Toilet Bu. WC. Oh, ke toilet. Oke, sudah ada ya. Albertus, Hadir, Bu. Betty, Hadir. Sulis, Hadir, Bu. Panji, Hadir, Ibu. Fitri, Hadir Bu. Pandra. Hadir, Bu. Hari ini semuanya hadir ya. Iya, Bu. Ya Bu. Ini kelas kalian bersih sekali. Tadi jadwal piketnya, petugasnya membersihkan kelas ya. Iya, Bu. Iya. Iya, Ibu. Saya piket, Ibu. Filomena, Ibu. Sayang sekali. Filomena tidak bersapu. Mina, nanti tolong kerjasama ya. Kalau misalnya piket, berarti semuanya yang piket itu harus bekerja supaya kelas kalian ini lebih indah, lebih bersih, dan Bapak Ibu guru juga pasti akan senang masuk di kelas kalian. Oke, kita akan Oke, mulai Bu. dengan pelajaran eksplanasi. Yang pertama di sini, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya. Di sini ada dua. Yang pertama 3.4 tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, dan yang kedua adalah 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Namun untuk hari ini kita akan lebih fokus hanya pada KD 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Oke, berikutnya kita akan masuk pada indikator. Indikator yang pertama di sini, anak-anak menentukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berjudul demonstrasi massa. Yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berjudul demonstrasi massa. Oke. Adapun tujuan yang akan anak-anak capai, yang pertama, di sini kalian diharapkan mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berjudul demonstrasi massa melalui diskusi kelompok dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian juga diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berjudul demonstrasi massa melalui diskusi kelompok dengan baik dan benar. Oke, anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Ibu. Siap Bu. Siap sekali. Semangat ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Ikut perhatikan
gambar di layar ini. Semuanya sudah bisa melihat? Ya, bisa, Bu. Lihat Ibu. Yang kalian lihat di dalam di layar ini. Ada banjir, Banjir, Bu. Apalagi? ada demo. Ada demo, apalagi? Itu fenomena alam apa itu, Ibu? Warna-warni. Aurora, Bu. Apa itu? Aurora. Aurora ya? Aurora. Ora, iya. Dan yang Fenomena terakhir alam itu, Bu, ya. Gunung Iya. meletus. gunung. Gunung meletus. Berarti ada 4 ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita lanjut pada struktur struktur dan teks kebahasan eksplanasi, di sini Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu kan kita juga belajar tentang teks eksplanasi. Nah, mungkin ada yang masih ingat kira-kira materi apa saja yang kita pelajari pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Belajar Ya. urutan Minggu kejadian. Mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Betul. Ya. Tepuk tangan dulu, Melo. Oke, apa lagi kira-kira ada lagi yang masih berkaitan dengan materi kemarin yang anak-anak ingat? Sandra? Yang pengertian teks eksplanasi. Ciri-ciri. Ciri. Ada lagi? Tujuan, Bu. Tujuan, iya. Wah. Nah, untuk itu Ibu bisa minta satu orang menjelaskan sedikit saja. Kira-kira apa itu teks eksplanasi? Sebelum kita masuk di struktur, biar membuat kalian mengingat pelajaran minggu lalu. Karena ini ada kaitannya dengan materi hari ini. Hubi mungkin Saya, bisa bantu Bu. Ibu? Iya, Ya. Bu. Saya coba ya, Bu. Kalau salah tidak apa-apa ya, Bu. Apa? Kita Iya. mencoba ya. Kalau yang saya ingat, Bu, eksplanasi itu teks yang berisi urutan kejadian, Bu. Urutan kejadian. Iya, Oke. Bu. Ada lagi yang lain yang mungkin bisa melengkapi? Saya, Bu. Sandra, ya silakan. Teks eksplanasi itu adalah teks yang memaparkan tentang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tentang fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya. Nah, betul. Tepuk tangan semuanya buat Sandra. Jadi anak-anak, ini masih berkaitan dengan teks eksplanasi, berarti tentang kejadian atau peristiwa tentang fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini, kita akan fokus pada materi kita. Yang pertama di sini, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi, yang kedua tentang kebahasan teks eksplanasi, dan yang ketiga yaitu pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Oke, yang pertama tentang struktur teks eksplanasi di sini. Nah, untuk struktur teks eksplanasi, kalian bisa lihat di bagian ini, dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada identifikasi fenomena, ada proses kejadian, dan ada ulasan. Oke, untuk identifikasi fenomena ini, di sini dia berbicara tentang latar belakang kejadian. Nah, dalam identifikasi fenomena ini, nanti dia berada di awal, dia menjelaskan secara singkat fenomena apa yang terdapat di dalam teks tersebut. Jadi di sini dia secara ringkas, secara umum dia menjelaskan tentang fenomena yang dibahas dalam teksnya seperti itu. Yang berikutnya di sini ada proses kejadian. Untuk proses kejadian di sini dia terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan kronologis dan ada yang disebut dengan penyebab. Nah, kira-kira anak-anak ada yang bisa bantu Ibu atau mungkin mengetahui kira-kira kronologis itu seperti apa dan penyebab itu seperti apa? Saya, Bu.
Oh, Fitri, silakan. Kalau menurut saya, Bu, kronologi itu Ibu urutan peristiwa, Bu. Urutan Peristiwa, Bu. peristiwa. Oke. Kalau penyebab, Kurang Hubungan tahu. sebab akibat, Bu. Ya, Kausalitas. hubungan terjadinya ini penyebab terjadinya suatu proses kejadian. oke. Terima kasih. Yang tadi kalian sebutkan itu benar. Jadi, di dalam proses kejadian ini terdapat dua, ada yang disebut dengan kronologis dan penyebab. Kalau kronologis ini berdasarkan urutan, ya, urutan waktu. Jadi dia harus runtut. Sedangkan kalau dari penyebab ini, dia menjelaskan sebab akibatnya di dalam proses terjadinya suatu peristiwa. Berikutnya yaitu ulasan. Ulasan di sini dia berkaitan dengan mengomentari konsekuensi. Nah, untuk ini pada di sini itu dia merupakan komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, bisa dikatakan juga seperti review atau dia menjelaskan ulang, tetapi dia mau menjelaskan hal-hal yang penting saja pada saat ulasan ini, seperti itu. Berikutnya kita masuk pada yaitu kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama di sini adalah konjungsi kausalitas. Untuk konjungsi kausalitas, Ibu, ya, jangan bagaimana, cepat-cepat, jangan cepat-cepat, Bu, berbicaranya, Bu. Sayanya Ya bingung, Bu, jangan cepat-cepat menjelaskan Bu. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Ibu akan Saya lebih susah baik, ya. menangkap, Bu. Iya, Kalau Bu. Ya, apalagi Berarti- saya Bu. Berarti Ibu ulangi dari strukturnya atau Ibu dari kebahasaan saja, ya? Ya, untuk kebahasaan teks eksplanasi di sini ada 6. Yang pertama yaitu konjungsi kausalitas. Untuk konjungsi kausalitas yaitu kata yang menghubungkan sebuah kata yang representasikan sebab dan akibat. Nah, di situ ada contohnya. Misalnya kata yang digunakan adalah sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Untuk yang kedua, yaitu konjungsi kronologis. Untuk konjungsi kronologis, itu yang dimaksudkan di sini adalah kata yang menghubungkan dua klausa yang merepresentasikan urutan dari waktu kejadian. Nah, kalian bisa lihat contoh katanya di situ, seperti misalnya kata seperti, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Yang ketiga, yaitu teks eksplanasi yang berpola kronologis juga, banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Nah, yang dimaksud keterangan waktu di sini, yaitu dia menggunakan contoh katanya di sini adalah misalnya kata dulu, kemarin, sekarang, nanti, dan lain-lain. Berikutnya, yang keempat, menggunakan kata ganti benda. Nah, kata ganti benda ini adalah kata yang digunakan untuk menggantikan sesuatu objek fenomena. Mungkin kira-kira ada yang bisa menyebutkan contoh kata ganti benda ini seperti apa? Ada yang bisa bantu Ibu? Contoh kata ganti benda. Kata benda, Kata ganti benda. Saya Dia boleh menjelaskan- mencontohkan, Bu. Tapi Oh, kalau salah jangan dihukum ya, Bu. ya, tidak apa-apa. Coba Hubi. Panji membeli mobil baru. Dia membeli apa ya? Duh, saya lupa lagi, Bu. Coba Apa ya? pelan-pelan. Apa ya, Bu? Sebentar ya, Bu. Apa ya, Bu? Yang lain saja, Bu. Yang lain saja. Ya. Coba, siapa yang bisa bantu Hubi? Fitri? Aduh, Ibu takut salah, Bu. Tidak Kalau apa-apa. menurut Nanti saya, salah baru kita akan berbagi sama-sama, kan? Ibu kalau kata benda itu seperti meja, kursi. Iya.
Nah, di sini yang dimaksud betul, betul. Ya, itu adalah contoh kata bendanya di sini. Namun untuk kata ganti bendanya di sini yang dimaksud adalah misalnya kayak tadi Hubi dia mengatakan Panji membeli sebuah mobil. Dia menggunakan untuk perjalanan. Nah, kata dia di sini dia menggantikan kata orang. Namun untuk di teks eksplanasi dia menggunakan kata ganti benda, bukan manusia. Seperti Oh itu. iya Bu, iya Oke, Bu. jadi misalnya di sini contoh katanya itu ini, itu, tersebut dan lain-lain. Oh iya Ibu. iya Bu. Sudah bisa mengerti? Bisa Iya. Bu. Oke. Ngerti, Bu. Berikutnya, yang kelima, menggunakan kata kerja pasif. Nah, untuk kata kerja pasif ini, bentuk kata Bu kerja Emil, yang... Ya, Ibu bagaimana? jelaskan pelan-pelan sedikit, Kak. Saya tidak mengerti kalau Ibu jelaskan cepat-cepat. Oke. Yang berikutnya adalah yang kelima, menggunakan kata kerja pasif. Nah, untuk kata kerja pasif yang dimaksud di sini adalah kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau penderitaan dari suatu tindakan. Contohnya di sini dia menggunakan himbuan di atau ter seperti itu. Berikutnya menggunakan kata teknis atau istilah. Nah, untuk penggunaan kata teknis atau istilah ini adalah kata yang memiliki makna khusus dalam suatu bidang. Begitu anak-anak. Bagaimana sampai di sini? Penjelasannya bisa dipahami atau ada pertanyaan? Jelas sekali kamu ini, Albert. Apa itu? Ibu, Bu, itu Bu. Saya dicubit-cubit, Bu Emil. Ibu. Bu Bu, Emil, Bagaimana, mereka Pak mengganggu Ridi? saja Bu. Mereka Ini saya mengganggu dicubit. kami Ih, belajar. Cubit lagi. Sudah cubit-cubit sudah, jangan cubit-cubit. Ah, Bu, Albert, mereka berdua berisik Bu. Ya, sekali kau dengan aku cubit-cubit, Albert. Panji, Iya, Ibu. Panji bisa tenang sebentar, nanti tolong dengarkan Ibu. Nah, kalian ini kan sudah SMA, seharusnya sudah lebih bisa mengendalikan diri. Seperti itu. Jadi sudah lebih dewasa macam daripada anak-anak seperti anak SD PAUD dan mereka, Bu. iya, itu sudah betul Bukan anak Sandra. PAUD, Bu. Iya. Coba bisa Iya, lebih Bu. tenang ya, jangan saling ganggu sehingga pelajaran penjelasan yang Ibu berikan kepada kalian ini kalian bisa memahami. Nah, sebentar Ya, Bu. pada saat nanti tugas kalian bisa mengerjakannya. Kalau kalian saling bercanda, bergurau, saling ganggu. Nah, nanti sebentar pada saat pengerjaan LKPD kalian tidak bisa mengerjakannya seperti itu. Bisa ya anak-anak untuk Baik, tenang? Ibu. baik, Oke, Bu. Kita sahabat ya, Albert ya. Jadi Iya. Albert, sahabat jangan selamanya ganggu-ganggu kita ya. teman ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Ibu. Kita sahabat selamanya itu. Oke, bagaimana anak-anak? Untuk penjelasan Ibu sampai di kebahasaan ini Iya, Ibu. sudah bisa? Ya, Bu. Kita Bisa, Ibu. Ibu, Nah, ya bagaimana? Bu Emil. Ya, Sandra. Apa itu? Saya mau bertanya, Bu. Kata teknis itu bagaimana, Bu? Oke, kata teknis itu sebenarnya tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, makanya tadi Ibu bilang, kalau Sandra bisa mendengarkan dengan baik, berarti tadi Sandra sudah harus tahu seperti itu. Karena tadi Sandra bercanda, jadi tidak bisa mendengarkan penjelasan Ibu. Oke, Ibu ulangi ya. Sandra tolong mendengarkan dengan baik. Begitupun juga dengan teman-teman yang lain. Nah, kata teknis di sini yang dimaksud itu adalah kata atau makna khusus yang digunakan dalam bidang tertentu. Nah, contohnya seperti begini. Misalnya teks ini dia berkaitan dengan kesehatan. Berarti bisa saja medis, seperti itu, kata medis, terus apotik. Nah, seperti itu. Jadi dia menjurus kepada kata-kata khusus atau makna Virus. khusus yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan bidang yang dibahas atau teks yang dibahas seperti itu. Bagaimana, Sandra?
Iya, Bisa? Bu, sudah paham. Udah ya. Oke, Iya, kita Bu. lanjut. Kita bisa lanjut anak-anak? Lanjut, Bu. Oke, berikut adalah pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama di sini adalah pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Oke, tolong didengarkan dengan baik penjelasan Ibu mengenai pola pengembangan sebab akibat. Nah, untuk pola pengembangan sebab akibat dalam teks eksplanasi ini, di sini adalah pengembangannya itu berkaitan dengan sebab dan akibat. Nah, seperti ini. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian, dapat juga terbalik, akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Nah, itu adalah pola pengembangan sebab akibat. Kalau kalian perhatikan dengan baik, pola pengembangan sebab akibat ini, dia lebih mengacu pada konjungsi kausalitas. Seperti itu. Untuk pola pengembangan proses di sini adalah merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu secara runtut dari suatu kejadian atau peristiwa. Kalau anak-anak bisa memperhatikan di sini bahwa ini pola pengembangan proses ini dia lebih banyak menggunakan konjungsi kronologis, urutan waktu. Seperti itu anak-anak. Sampai di sini bisa mengerti? Ya, mengerti, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sebelum kita lanjut pada pengerjaan tugas LKPD, kita semangat dulu. Ibu harap semua duduk dengan rapi, tegak. Kita akan speaking sebentar. Baik, Oke. Bu. Albertus, tolong pandangannya ke arah ke depan. Oke. Iya, Bu. Ya, lagunya sangat gampang, yaitu lagu Topi Saya Bundar. Tapi kita gunakan gerakan, ya. Baik, Bu. Untuk yang semuanya silakan melihat cara Ibu. Yang pertama itu kita menyanyi bersama. Suaranya harus jelas ya. Bisa? Bisa, Bu. Ingat Ibu. Ibunya? Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Lihat Ibu dulu, habis itu baru kita akan sama-sama. Topi saya Bundar. Bundar, Bundar, topi saya kalau tidak bundar, Bundar. topi Saya. Oke, topi di sini, saya di sini, bundarnya begini ya. Ya, Ibu. Oke, kita sama-sama. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar, topi saya. Bu, Panji itu Bu bergurau, Bu, Panji, Bu. Tidak, Ibu. Ini saya. Bukan Topi. bikin lingkaran atau ini. Masa begini-begini, Bu? Bundar. Kita ulang-ulang. Ulangi, Bu, ulangi, Biar Bu. semangat, semangat, semangat. Masih, Bu. Semangat dan serius ya. Ya, Bu. Oke, ulang. 1, 2, 3. Topi saya Bundar. bundar, topi saya Kau tidak bundar, topi saya. Oke, tepuk tangan.
Berikutnya, masih dengan permainan yang sama, tetapi ada kata yang kita hilangkan. Tidak boleh disebutkan. Kalau ada yang menyebutkan, berarti Ibu akan memberikan pertanyaan dan dia wajib untuk menjawab. Bisa? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Kata yang kita hilangkan di sini adalah kata bundar. Jadi kita tidak boleh menyebutkan kata bundar. Kita diam saja. Bisa ya? Bisa, Bu. Masih semangat atau tidak ini anak-anak? Masih, Bu. Oke. Semangat. Oke, kita mulai. Topi Saya Bunda. Eli. Eli. Eli menyebutkan bunda. Lanjut, kita lihat lagi siapa yang salah. Topi. Saya Bunda. Fitri. Fitri. Ibu Fitri. Ingat aku kan. Topi. Saya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Bagaimana, masih semangat kan? Semangat, Bu. Masih, Bu. Berarti sekarang Ibu akan tanya untuk Eli, Fitri, dan Hubi. Ya, masih berkaitan dengan materi yang tadi Ibu jelaskan. Nah, masih yang di sini saja ya untuk pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, dari tadi penjelasan Ibu, kira-kira untuk Eli dulu ya, seperti apa itu pola pengembangan sebab akibat? Baik, Bu, saya akan mencoba menjawab. Pola pengembangan sebab akibat itu, kalau tidak salah ingat saya mendengar penjelasan Ibu tadi, sebab itu sesuatu hal yang menyebabkan mana ya terjadinya begitu, Bu. Kemudian Dia cuma akibat bermain Ibu. akibat itu ya akibat dari sesuatu yang terjadi, Bu. Begitu menurut saya, Bu. Oke, terima Terima kasih Eli sudah mencoba. Nah, akan diperbaiki oleh Hubi. Ayo Hubi. Kok saya, seperti Bu? apa? Kok Iya kan saya, tadi Bu? Hubi sama Hubi, Fitri sama Eli tadi kan pada saat kita permainan itu kan ada melakukan kesalahan mengucapkan kata bundar. Nah, makanya Ibu membantu teman yang ini, yang Eli. Ayo, pasti bisa. Saya tadi ikut Fitri, Bu, ternyata salah. Ya, jadi dalam belajar itu kita harus serius. Seperti itu. Oke, coba Iya, Bu, akan maaf, disambung oleh Bu. Fitri. Tidak tahu Ibu. Tidak tahu juga. Saya Ibu. Oke, Sandra. Si pintar di kelas ini yang selalu mengemukakan pendapatnya. Yang lain juga Terima pintar. kasih, Cuman Ibu. banyak bermain. Oke, Sandra, apa kira-kira Sandra? Kalau saya memahami pola pengembangan sebab akibat dan pengembangan proses itu, kalau pengembangan proses dia pengembangan paragraf yang tersusun atas beberapa kalimat runtut sehingga satu gagasan yang utuh, sedangkan kalau pola pengembangan proses itu adalah pola yang memiliki unsur kalimat sebab akibat di dalamnya, Bu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Sandra. Ya, jadi seperti yang dikatakan Sandra bahwa pola pengembangan dalam teks eksplanasi itu ada pengembangan sebab akibat dan kronologis. Untuk pola pengembangan sebab akibat di dalam rangkaian teks itu dia menggunakan di sini sebab akibatnya sebagai rangkaian untuk dijadikan sebuah teks dalam teks eksplanasi. Sedangkan kalau untuk pola pengembangan proses, dia lebih banyak menggunakan di sini yaitu
urutan, runtut. Jadi dia lebih banyak menggunakan konjungsi kronologi seperti itu. Bisa ya anak-anak? Bisa, Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kita akan lanjut pada kegiatan berikutnya, yaitu mengerjakan tugas LKPD. Nah, Ya, anak aku ada tugas sih, Bu. Ayo iya, semangat, Bubi. harus Kita semangat. pasti Tadi bisa. kan kita sudah ada ice breaking. Tadi bermain lagi Iya. saja, Bu. Nah, nanti Ini ya, cuma kalau kalian bisa menjawab ini, kita akan ulangi permainan kita di akhir pembelajaran. Bisa ya, Ubi ya? Iya, Bu. Ibu. Ya. Jadi untuk tugas ini kita akan buat dalam bentuk kelompok. Nah, untuk nama-nama kelompok, nah bisa dilihat di sini ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 1, ada Hubi, Puspa, Elianti, dan Pelomina. Untuk kelompok 2 ada Albertus, Peti, Sulis. Dan kelompok 3 ada Panji, Fitrianti, dan Sandrawati. Yes, kelompok dengan Sandra. Ya, Iya. siswa pintar. Siswa Wih. pintar. Sombong, Bu. Sandra sombong, Bu. Sandra, Ya, Bu. kalaupun pintar, ini Sandra pintar, tetapi tidak perlu menyombongkan diri ya anak ya. Tetap Iya, harus Bu. rendah hati. Bercanda, Bu. Apa yang Sandra tahu harus bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Iya, Seperti Bu. itu. Bisa ya Sandra ya? Bisa, Bu. Oke, kita akan lanjut. Di sini ada tugas KPD yang pertama. Untuk teksnya, Ibu sudah bagikan ya anak-anak di kertas. Di sini Ibu cuman hanya menampilkan petunjuknya saja. Yang pertama di sini, bacalah teks eksplanasi demonstrasi massa dengan saksama. Yang kedua, diskusikan dengan teman kelompokmu. Jawablah pertanyaan dan tuliskan pada lembar jawaban yang telah disediakan. Yang pertama di sini, tentukan struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi demonstrasi massa. Yang kedua, analisislah struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi berjudul demonstrasi massa beserta bukti kutipannya. Nah, setelah itu, tuliskan jawaban kalian pada tabel yang telah disiapkan. Kemudian, nanti kalian akan presentasi. Nah, contoh lembar jawabannya itu seperti ini. Seperti yang sudah Ibu bagikan pada LKPD kelompok kalian masing-masing. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oh, ini sudah duduk berkelompok atau masih bercampuran ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Aduh. Oke. Ayo duduk berkelompok. Ayo, Duduk duduk berkelompok. Kelompok 3. Ayo. Oke, Sandra, duduk berkelompok ya. Iya, Wi. Ya, Bu. Oke. Saling bekerja sama. Jadi ingat Ya, ya Bu. anak-anak, tidak boleh hanya mengharapkan satu orang saja yang mengerjakan. Nah, kalau bisa itu kita saling bekerja sama, biar pikiran-pikiran kita yang sedikit-sedikit itu saling digabungkan dan akan menjadikan hasil tulisan yang baik. Bisa ya anak-anak? Bisa, Iya, Bu. Bisa, Bu. Iya, Bu. Jangan Bisa. ribut, fokus, dan kerjakan di masing-masing kelompok. Ibu berikan waktu kalian 5 Kita berbagi menit. saja ya. Fitri, Iya, Bubi. Sandra. Ayo. Nanti kamu mengerjakan saja untuk kaidah kebahasaan, saya mengerjakan struktur ya. Iya, Sandra. Ya. Oke, bagaimana kelompoknya? Kelompok 1 apa bisa dikerjakan? Nah, sebentar, Bu. Saya masih memahami, Bu. Ah, iya. Dikerjakan ya. Bubi, Ya, Bu. Puspa, Elianti, Pelomina. Peti dan Sulis. Kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2. Saya tulis ya dan kalian berdua yang baca. Oke, saling kerjasama ya. Tidak boleh itu, Bu. Masa Albertus semua yang menulis? Jangan. Kenapa Sulis? Hari ini kok tidak semangat sekali seperti biasanya, suka tertawa?
Sulis bab pindah sudah ngana kalau Hah? Tulis ada masalah apa? Kok hari ini tidak bersemangat? Ngantuk, Bu. Kemarin ada acara di rumah. Acaranya sampai jam berapa Sulis ikut? Sampai jam 10 malam, Bu. Wah, terus pulangnya langsung tidur atau masih lakukan kegiatan apa lagi? Lagi main HP. Kira-kira sampai jam berapa itu main HP-nya? Jam 12, Ibu. Ada pantas sulitnya ngantuk. Lain kali tidak boleh seperti itu ya, Nak. Iya, Bu. Udah ikut acara, hura-hura, tertawa-tertawa dengan teman-teman, pulangnya sudah larut malam, tidak langsung tidur, tapi malah main HP. Ya Bu, Anak-anak, Sulis suka menertawakan saya Bu kalau saya ditanya sama guru tidak bisa jawab Bu. nah itu satu kebiasaan Sulis. Entah itu mau lucu, sedih, atau apapun, dia selalu tertawa itu, giginya kayaknya tidak bisa ditutup. Ya Makanya Bu, Ibu heran hari ini Sulis diam saja, tidak seperti hari-hari yang lain. Sulis ya, Bu. bantu Albert itu mengerjakannya. Ya, Bisa ya Bu. Albert ya? Iya, Bu. Dengan Ini Peti. sementara, Bu. Oke, Fitri, bagaimana Panji kelompok tidak 3? bekerja. Panji, Siap. Bu. Panji tidak mau bekerja. Hanya saya dan Fitri, Bu. Aduh, Panji, Iya, Ibu. kenapa Panji? Tidak apa-apa, Ibu. Saya berusaha untuk mengikuti teman-teman. Ikuti apa ini kira-kira? Mengikuti Tahu itu, Bu. menyalin. Diskusi, Bu. Dia hanya tahu menyalin, Bu. Ya. Ya, Bu. Bantu ya. Tadi kan Ibu sudah Iya. katakan harus saling kerjasama Iya, Ibu. biar tugasnya itu cepat selesai. Iya. Kalau semuanya bergabungkan pikiran, maka tugas yang susah akan menjadi lebih mudah. Udah. Ya, Iya. Saran saya tidak didengarkan, Ibu. Dengarkan, Bu. Sandra harus Saya bisa mendengarkan Bu. pendapat Saya teman ya. mendengarkan. Ya. Itu hanya alasan Panji saja ya, Fitri ya. Iya, cuma alasan, Bu. Oh, Panji. Ayo, serius. Karena Siap. Oke. 2 menit Teman-teman. lagi Siap, kita sudah Bu. ada presentasi ya ya. Bu. Iya, Bu. Ayo, sedikit lagi kita selesai ini. 1 menit lagi anak-anak. Yang serius. Iya Bu. Iya, Bu. Kami hampir selesai. Oke. Kelompok 1 belum Bu, sebentar lagi Bu. Ya, tidak apa-apa, dikerjakan pelan-pelan, Betty, Dilihat kamu membaca ya, Betty baik-baik. ya. dilihat baik-baik teks tentang demonstrasi itu sehingga anak-anak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, ya, sesuai dengan tabel yang sudah tabel jawaban, lembar jawaban yang sudah disediakan di lembar itu ya. Bu, kelompok 1 masih bingung Bu di ulasan Bu. Oke, kita kembali dulu. Nah, ulasan di sini dia menjelaskan tentang mengomentari tentang penilaian konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, jadi dia menjelaskan ulang tentang hal-hal apa saja, konsekuensi apa saja yang terjadi dari teks tersebut, seperti itu. Bisa, Pak? Bisa, Hubi? Oh iya Bu, iya Bu. Oke. Kerjakan ya. Emil, itu Puspa hanya tidur, Bu. Di kelompoknya cuma tidur, Bu. Puspa. Puspa. Ya, Ibu. Puspa. Puspa lagi Ya, apa? Bu. Puspa lagi Ngantuk, apa? Bu. Ngantuk. Kenapa? Kayaknya hari ini banyak yang ngantuk atau karena sudah mau jam istirahat ya buru-buru untuk ke kantin ya.
Iya Ibu, udah lapar Bu, pengen makan Bu. Oke, Sabar Puspa, nanti. sabar. Nanti juga sedikit lagi, kurang Iya, lebih berapa menit lagi sudah bel istirahat loh. Nanti setelah itu iya. baru 11 menit lagi Puspa istirahat itu. Iya. sabar. Menunggu ya. Kerjakan Iya, dulu Ibu. pekerjaannya. Kami sudah selesai, Bu. Sudah. Sebentar Bu, kelompok 1 sedang menulis ulasan. Ayo Puspa Oke. tulis. Iya. Fitri, kita kelompok cepat selesai ya. Betul. Nah, Kelompok kita. untuk menjawab ini, kalau bisa nanti dibagi ya. Kelompok 1 mungkin nanti bisa membaca bagian strukturnya. Sedangkan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 nanti bisa lebih fokus kepada kaidah kebahasaannya. Bisa ya? Bisa Bu, nanti Bisa, kelompok Bu. 1 Bu, Pelomina saja Bu yang presentasi. Oke, baik. Ya, Pelomina. Sudah selesai belum? Ubi, kelompok kamu? Sudah Bu, sudah. Kelompok kami udah dong. Udah dong, kita juga. Sudah? Ayo presentasi. Kami juga sudah, Bu, kelompok 2. Oke. Presentasi. Ayo. Ayo, siapa Baik, Bu. yang pertama? Kami kelompok Jangan 3, saya Bu, yang yang ngomong, pertama. jangan saya. Jangan saya yang ngomong Pelomina saja. Kelompok Oke. 3, Panji saja Kelompok ya. 1 duluan ya. Iya, Panji saja. Karena Kelompok dia 1 tidak- Pelomina saja Bu. Kita apa pertama, Ubi? Kita bahas apa? Silakan. Yang pertama itu silakan. kelompok 1 dulu aja, Ibu. Tuh, Pelomina Bu, Struktur teks tidak fokus eksplanasi. Bu. Elomina, Ya, Bu. Elomina kenapa? Ibu, kita nanti bacakan hasil presentasi yang bagian mana, Ibu? Bagian pertama Itu tentang Pelomina yang struktur sudah teks saya tulis. eksplanasi. Nih, ini Pelomina baca Nih. nih. Oke, Iya, iya. semuanya presentasinya maju ke depan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu Silakan. berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Ya, terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur teks eksplanasi demonstrasi massa, identifikasi fenomena, penyebab demonstrasi, dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Proses kejadian, rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem lantaran kesejahteraan terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Komentar dari kepala daerah menyulut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak disadari oleh motif itu. Pada umumnya, demonstrasi massa justru lebih disadari oleh kebutuhan tingkatan akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Ulasan demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Simpulan, banyak hal yang melatar belakangi terjadinya demonstrasi, yaitu karena adanya ketidaksesuaian aturan dan pelaksanaan, didorong oleh beberapa pihak, serta pelaksanaannya tidak selalu dari kalangan menengah ke bawah,
bahkan menengah ke atas. Demikian hasil diskusi kami. Oke, Terima terima kasih. kasih untuk kelompok 1. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Oke, berikutnya kelompok 2. Baik, Bu. Jadi kelompok 2 di sini akan membahas tentang kebahasaan, teks eksplanasi tentang demonstrasi massa. Jadi kami temukan yang pertama konjungsi kausalitas, dan yang kami temukan di sini hubungan kausalitas adalah hubungan sebab akibat. Misalnya dengan menggunakan kata karena, menyebabkan, disebabkan, sehingga, jika, bahkan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, konjungsi kronologis yang kami dapat sini ada 5. Yang dominan ialah yang, dan sementara itu dengan. Kemudian yang ketiga, keterangan waktu. Di keterangan waktu yang ada dalam teks ini adalah kemudian, sekarang, pernah, dan nanti. Kemudian yang keempat, 5 makna istilah diantaranya yang kami temukan pada teks ini, yaitu fenomena, motif, konteks, berpikir kritis, dan eksistensi. Itu jawaban dari kami, Pak. Ibu, maaf. Ya, terima kasih. Apakah tampang Ibu seperti laki-laki, Albert salah panggil ya? Tidak, Bu. Oke, mari beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya dipersilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dipersilakan. Baik, Bu. Panji ya? Saya akan menyampaikan, Ibu. Terima kasih, Ibu Emiliana, yang hari ini sangat cerah sekali, Ibu. Oke, terima kasih. Presentasikan. Ya, mudah-mudahan nilai saya ditambahkan ya, Ibu. Oh, bukan Hanya ada berarti maksud dan tujuan. Iya, ini kebiasaan Panji. Ya, itu ada nilai tersendiri antara sikap dan pengetahuan. Ya, Panji ya. Baik, Ibu. Ya. Sudah bisa dibaca. Yuk, Panji, Saya akan presentasi. menjelaskan, Ibu. Saya setelah berdiskusi dengan kelompok, inilah jawabannya, Ibu. Konjungsi kausalitas, pengakuan dari pemerintah ataupun pihak lain agar hak dan eksistensi mereka diakui. B. Menggunakan konjungsi kronologis. Jawaban, mereka merasa dibiarkan hak-haknya diingkari, bahkan dinistakan. Kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan jati diri dengan cara demonstrasi. C. Pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai dengan 1998 bukan dilakukan oleh masyarakat miskin ataupun orang-orang lapar. Jawabannya adalah contohnya. Lalu selanjutnya, menggunakan kata kerja pasif. Jawab, barangkali logika sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak kecil yang memang begitu adanya. Namun apabila sang bupati dibawa pada konteks yang lebih luas, jelaslah tidak relevan. Lalu selanjutnya menggunakan kata teknis atau peristilahan. Ya, contoh yang ada di dalam teks itu anarkisme, eksistensi, reformasi. Begitu, Ibu. Itulah jawaban dari kami mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Oke, mari beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah presentasi. Oke, nah kalian bisa lihat di sini bahwa untuk pengerjaan LKPD yang pertama tentang struktur teks eksplanasi tentang teksnya di sini yaitu demonstrasi massa. Di sini kelompok 1 sudah memaparkan tentang identifikasi fenomena, proses kejadian, ulasan dan juga simpulan dari
demonstrasi massa di sini. Nah, anak-anak bisa lihat di sini bahwa dalam teks eksplanasi dia harus tersusun, strukturnya ini harus ada, yaitu ada yang pertama identifikasi fenomena, ada proses kejadian, dan juga ada ulasan. Oke, berikutnya untuk kelompok 2, di sini mereka sudah menjelaskan tentang kebahasaan teks eksplanasi, sudah sangat bagus. Namun di sini mereka belum membuktikan bukti kutipannya, ya. Nah, namun kelompok 3 sudah bisa menyebutkan kaidah kebahasaan beserta kutipan dari teks demonstrasi massa yang ada pada lembar LKPD kalian. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Udah jelas, Bu. Udah jelas, Bu. Udah jelas sih, Bu. Oke, sudah jelas ya. Nah, Ya, Bu. untuk itu kita akan sampai pada penyimpulan materi apa yang kalian dapatkan hari ini. Nah, kalian dari tadi sudah belajar dari jam pertama. Nah, sekarang ini di akhir ini harus kalian bisa memahami kira-kira materi apa yang diberikan hari ini dari Ibu kepada kalian. Mungkinkah ada yang bisa menyimpulkan materi kita pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Saya, Bu. Saya. Hei, mantap sekali semuanya bisa. Coba saya lihat ulang. Saya, Bu. Tangannya. Saya, Bu. Oke, begitu. Sulis. Ya, jadi saya bisa simpulkan materi kami pada hari ini, struktur teks eksplanasi itu ada 3 ya, Ibu. Ada identifikasi fenomena, ada penggambaran rangkaian kejadian, dan ada ulasan, Ibu. Hanya itu yang bisa saya ingat, Ibu. Ada lagi yang mau tambah? Saya, Bu. Saya, Bu. Apa itu? Saya. Fitri. Baik, kesimpulan yang kedua, Bu, tentang kebahasaan teks eksplanasi itu. Jadi ada 6. Yang pertama ada konjungsi kausalitas, baru ada konjungsi kronologis, ketiga ada keterangan waktu, kemudian menggunakan kata ganti atau benda, yang kelima menggunakan kata kerja pasif, yang keenam menggunakan kata teknis atau istilah. Itu saja, Bu. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi anak-anak, kalian terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini. Kalian sudah hari ini mendapatkan materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ya anak-anak, jangan hanya sampai di sini saja kalian belajar, tetapi kalau bisa pulang di rumah tetap membuka buku untuk mempelajari materi yang sudah Ibu berikan. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke. Ibu mau tanya, bagaimanakah pelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Oh, terima kasih. Masih mau ice breaking satu kali lagi? Sudah, Bu. Mau istirahat, Sudah Bu. ya? Oh iya. Bu, sudah bel. Tulis Oke. sudah Iya, Bu. lapar Sudah itu, Bu. bel. Sudah bel ya. Oke, kalau begitu sebelum kita keluar istirahat, mari Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Oke, Sandra, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sudah, Bu. anak-anak. Selamat Terima kasih, Bu. siang untuk kita semua. Siang, Ibu. Siang, Ibu. See you. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembali.